Selamat malam rekan-rekan, perkenalkan nama saya Benedict Suarapinto. Kali ini saya akan menjelaskan profil bisnis dari dua raksasa teknologi smartphone yaitu Samsung dan Apple. Langsung saja pada bagian pertama yaitu profil bisnis. Apple merupakan perusahaan teknologi multinasional yang menjual barang-barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Pendirinya sendiri ada tiga, yaitu Steve Wozniak, Steve Jobs, dan Ronald Wayne. Untuk produk yang dijual juga cukup beragam, mulai dari iPhone, iPad, Mac Computer, iPod, Mac OS, hingga produk lainnya dengan target pasar, middle hingga upper class. Untuk Samsung sendiri merupakan perusahaan konglomerat multinasional dan merupakan chaebol terbesar di Korea Selatan. Perusahaan chaebol merupakan perusahaan yang dikelola oleh keluarga. Pendirinya adalah Lee Byung-chul. Produk yang dijual beberapa yaitu ada peralatan medis, peralatan elektronik konsumen, semikonduktor, telekomunikasi, hingga barang-barang lainnya dengan target pasar mid hingga upper class. Untuk rivality in industry, ini adanya perang hak paten ketika iPhone masuk dan juga Samsung Galaxy S masuk. Dengan aktivitas mereka yaitu gugat-menggugat yang cukup sering dan hingga saat ini belum berakhir. Untuk evolusi dari kedua smartphone ini juga cukup menarik dan inovatif, mulai dari kameranya, bentuk desain, komposisi bahan, letak layar, dan juga beberapa komponen-komponen lainnya. Secara market revenue, Apple sangat mengungguli Samsung di beberapa aspek dan beberapa tahun terakhir. Dari segi Samsung sendiri memiliki strength yaitu dominasi market, terutama di pasar Asia dan juga portofolionya yang beragam, seperti beragam produk yang ditawarkan. Untuk kelemahannya sendiri adalah Samsung ini sangat bergantung pada pasar Amerika dan beberapa produknya ada yang gagal seperti Samsung Galaxy Note yang ke-8. Lalu untuk opportunity-nya, Samsung ini memiliki diversifikasi yang sangat luas terhadap beberapa produk. Dia juga sangat inovatif dan terutama saat ini ada teknologi 5G yang akan semakin mendorong internet. Lalu untuk trend sendiri itu ada dominasi dari China dan India untuk low cost smartphone dan beberapa competition yang lainnya. Untuk Apple sendiri merupakan perusahaan dengan brand yang paling besar di dunia saat ini dan menjadi tren dari sebuah smartphone. Ketika Apple bikin A, langsung semuanya bikin A gitu ya. Lalu ada weakness atau kelemahan di mana iPhone ini sangat bergantung pada produksi penjualan iPhone dan iPad. Sangat disayangkan beberapa produk lain tidak menjadi unggulan. Lalu ada keterbatasan dalam periklanan dan juga kurangnya compatibility dengan beberapa software. Untuk opportunity sendiri, Apple memiliki qualified profesional untuk SDM-nya, consistent customer growth yang semakin meningkat tiap tahunnya, dan juga pembayaran secara Apple Pay yang juga menambah kesempatan dalam perkembangan bisnis Apple. Untuk trade sendiri, Apple sangat-sangat concern di bidang supply chain disruption, terutama karena produk-produknya bahan-bahannya banyak kan dari Cina dan beberapa peningkatan competition. Untuk culture dan innovation, Samsung ini memiliki culture budaya untuk vertical integration di mana bahannya dari smartphone itu sendiri bisa diproduksi atau diambil dari beberapa anak perusahaan lainnya dan peningkatan produknya juga sangat signifikan dengan market share terbesar. Inovasi yang ditawarkan juga beragam mulai dari AMOLED display, wireless charging, biometric authentication, hingga dust and water resistant. Untuk Apple sendiri itu mengedepankan pada desain, integrasi antar softwarenya, dan outsourcing, artinya penggunaan partnership dalam kerjasama produk. Inovasinya ada modern smartphone, Siri, Apple Watch, dan AirPods. Untuk disruption impact nih ada generasinya yang pertama dari personal computer industry, ada music industry yang tadi dari compact disc menjadi iPod, lalu ada Apple dengan menawarkan touchscreen pertama di smartphone. Untuk Samsung ini ada disrupsi terhadap AMOLED display di beberapa HP low cost saat ini dan wireless charging. Untuk business growth, secara market share Samsung mengungguli iPhone, namun secara revenue justru Apple sangat mengungguli Samsung karena produk Apple ini sangat-sangat cukup mahal sehingga revenue juga tinggi. Dari bisnis potensial sendiri ada robotics AI di mana kedepannya juga akan bergantung pada robot. Ada renewable energy di mana concern dari Apple juga penurunan low carbon dan juga chip di mana chip ini tentunya
bisa mengakomodir beberapa pembayaran seperti tanpa pembayaran cash dan lainnya. Dan chip ini juga bisa digunakan ke dalam tubuh manusia yang diinisiasi oleh Elon Musk seperti itu. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila disalah kata.